Aidit adalah pahlawan teladan, terutama dalam menjalankan Nasakom dan yang telah menunjukkan kesetiaan yang mendalam dan jasa-jasa yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Itulah alasan Presiden Soekarno, yang memberi penghargaan Bintang Mahaputra Utama kepada DN Aidit, pimpinan Partai Komunis Indonesia, pada 13 September 1965. Nasakom merupakan singkatan dari nasional, agama, dan komunis. Sebuah konsep dan cita-cita politik Soekarno sebagai jalan dan caranya memimpin Indonesia. Konsep ini berlaku di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, dari tahun 1959 hingga 1966. Nasakom, menurut Soekarno adalah sebagai upaya untuk menyatukan berbagai ideologi politik yang berkembang di Indonesia pada masa itu. Terutama pada tiga kekuatan politik besar, yaitu kubu nasionalis, Islam, dan komunis. Sejatinya, gagasan penyatuan tiga kekuatan politik tersebut sudah dicetuskan Soekarno pada tahun 1926 dengan ide persatuan antara nasionalisme, Islam, dan Marxisme yang ia tulis dalam Koran Suluh Indonesia Muda. Setelah Indonesia merdeka, Partai Komunis Indonesia yang didukung oleh partai sayap kiri lainnya, seperti Partai Buruh Indonesia, SOPSI, dan Pesindo, dengan mengatasnamakan Front Demokrasi Rakyat, melakukan pemberontakan di Madiun terhadap Republik Indonesia, yang berlangsung dari 18 September hingga 19 Desember 1948. Adapun tokoh-tokoh komunis pemberontaknya antara lain, Musso, Amir Syarifuddin, Aidit, Lukman, Nyoto. Pemberontakan dapat ditumpas, tokoh-tokoh yang disebutkan tadi pun berakhir dieksekusi. Kecuali Aidit, Lukman, Nyoto, berhasil lolos. Meskipun pemberontakan PKI Madiun dapat ditumpas, pemerintah Republik Indonesia tidak atau belum melakukan pelarangan terhadap PKI dan pendukungnya. Disebabkan pemerintah disibukkan dengan adanya agresi militer II yang dimulai 19 Desember 1948. Seperti dikisahkan sebelumnya bahwa Aidit, Lukman dan Nyoto berhasil lolos dari aksi penumpasan PKI Madiun. Ketiganya lalu secara perlahan membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia yang mati suri. Pada 1951, Aidit, Nyoto, Lukman menjadi pucuk pimpinan PKI. Mereka berhasil membawa PKI mendapat suara 4 besar pada pemilu 1955. Bahkan pada pemilu daerah pada 1957, untuk memilih dewan di tingkat provinsi serta kabupaten kota, PKI menjadi juaranya. Pulau Jawa hampir dikuasai PKI, hanya Jawa Barat yang masih dimenangkan Masyumi. PKI pun menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah Tiongkok dan Uni Soviet. Partai Komunis Indonesia semakin berkibar, ketika pada Agustus 1960, Soekarno membubarkan partai Islam terbesar, yakni Partai Masyumi serta Partai Sosialis Indonesia pimpinan Syahrir. Masyumi dan PSI Sultan Syahrir dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI Sumatera. Aidit dengan Soekarno semakin dekat dan mesra. Ide Nasakom semakin menggeliat. Meski faktanya, Nasakom yang menurut Soekarno menyatukan tiga kekuatan politik, justru tetap melanggengkan perseteruan. Yang ada adalah, Soekarno menganggap komunis adalah kekuatan politik yang paling mendukungnya, paling revolusi. Bahwa pemerintah Republik Indonesia merangkul kepada PKI. Bahwa saya sebagai mandataris daripada MPRS merangkul kepada PKI. Bahwa saya sebagai pemimpin besar Revolusi Indonesia merangkul kepada PKI. Sebab siapa yang bisa membantah bahwa PKI adalah unsur yang hebat di dalam penyelesaian Revolusi Indonesia ini. Saya merangkul PKI. Saya berkata, PKI yo salahku, yo kadangku, yen mati, aku melu kelangan. PKI di atas angin ketika Masyumi dibubarkan. PKI terus merongrong Islam, salah satunya meminta himpunan mahasiswa Islam dibubarkan. Dituduh sebagai anak geologis Masyumi. Dicap kontra-revolusi. Soekarno kian mesra dengan Aidit. Soekarno pun menganugerahi Aidit Bintang Jasa Mahaputra Utama. Sebuah anugerah untuk orang yang berjasa pada bangsa dan negara. Namun, akhirnya sejarah mencatat,
yang kontrarevolusi adalah PKI itu sendiri. Aksi biadabnya pada gerakan 30 September 1965 memberikan bukti bahwa Nasakom gagal. Di negara komunis manapun, mereka akan merebut kekuasaan dan selanjutnya menguasainya secara tunggal. Ideologi Nasakom akhirnya tidak lebih panjang dari umur Soekarno itu sendiri. Komunis Indonesia hancur bersamaan dengan kejatuhan Soekarno. Demikian sekilas tentang Nasakom. Semoga bermanfaat. Salam.